Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramahirani ingin melakukan proses konseling dengan pendekatan behavior dan teknik modeling. Di sini konselor dan konseling memiliki perbedaan budaya, yaitu konselor berasal dari Sumatera Utara dan konseling berasal dari Riau. Konseling memiliki permasalahan dengan kemandirian belajarnya. Ia tidak bisa mengerjakan tugas kalau tidak dipandu oleh temannya. Oleh karena itu, konselor datang menemui konselor untuk memecahkan masalahnya agar ia tidak bertanggungan kepada temannya lagi, agar ia bisa lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya Bila. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kandis. Saya siswa kelas 12 IPA 2. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Alhamdulillah, hari ini Ibu sedang free. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi apakah Bila sudah tahu nama Ibu? Belum Bu. Baiklah, kalau begitu nama Ibu Putri Ramahirani, bisa dipanggil Putri. Baik Bu Putri. Kalau begitu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar Bila baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar Ibu baik-baik juga. Sebelumnya Nabila, apakah ada yang ingin dibicarakan kepada Ibu hari ini? Iya Bu, saya ingin melakukan proses konseling kepada Ibu. Oh, proses konseling. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu, baru ini yang pertama kali. Baiklah, sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu akan menjelaskan dahulu apa itu proses konseling, bagaimana? Baik Bu, silahkan. Ya, jadi proses konseling adalah proses bantuan konselor kepada konselor, yaitu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Mbak Bila. Tapi di dalam proses konseling ini, Ibu hanya sebagai fasilitas saja. Yang menyelesaikan masalah adalah Mbak Bila sendiri. Di dalam masalah konseling ada beberapa asas, ada 3 asas yang penting, yang paling utama. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Yang pertama, asas kerahasiaan ini berguna untuk menjaga rahasia semua yang diungkapkan oleh Mbak Bila kepada Ibu. Jadi Ibu tidak boleh membocorkan kecuali tanpa izin Mbak Bila. Asas keterbukaan di sini, Mbak Bila harus terbuka mengungkapkan semua masalah yang sedang Mbak Bila hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Asas kesukarelaan ini adalah asas yang paling penting. Jadi Mbak Bila datang kemari dan juga melakukan proses konseling tanpa ada paksaan atau tekanan diri dari siapapun. Jadi secara sukarela. Bagaimana Mbak Bila? Apakah dapat dimengerti? Insya Allah saya paham Bu. Kalau begitu, apakah Ibu boleh bertanya kepada Mbak Bila? Boleh Bu, silahkan. Tadi kan Mbak Bila mengatakan kalau Mbak Bila itu merasa temannya itu baik. Tapi kok saya melihat Mbak Bila itu sedang murung? Iya Bu, saya lagi galau. Oh iya ya, jadi lagi galau ya? Jangan galau dong, nanti cantiknya hilang. Ibu juga cantik kok. Oh iya, tadi kan Mbak Bila mengatakan kalau Mbak Bila itu sedang galau. Apa yang membuat Mbak Bila jadi galau? Ini Bu, saya lagi galau. Saya bingung Bu, karena akhir-akhir ini terlalu banyak tugas individu yang diberikan oleh guru. Saya bingung harus memulai dari mana, dan teman-teman saya pun mengerjakannya sendiri-sendiri tanpa membantu saya. Oh, jadi begitu ya? Iya Bu. Bingung. Apa yang membuat bingung? Bingungnya tuh Bu, saya bingung harus ngerjain tugas itu, mulainya itu dari mana, saking banyaknya itu Bu. Bolehkah Mbak Bila menceritakan lebih detail bingung mengerjakan tugas itu yang bagaimana? Jadi begini Bu, kan saya biasanya mengerjakan tugas itu dipandu oleh teman saya. Nah, ketika saya ingin ngerjain tugas itu Bu, tapi akhir-akhir ini guru saya itu selalu memberikan tugasnya itu tugas individu. Dan teman saya ini Bu juga sibuk dengan tugasnya sendiri. Saya kan tidak punya keahlian untuk mengerjakan tugas itu sendiri karena saya tidak percaya diri ya Bu. Jadi saya juga takut
salah apabila saya mengerjakan tugas itu sendiri. Teman saya itu juga selalu membantu dan membimbing saya ketika mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Dan kadang pun teman saya juga yang mengerjakan tugas saya itu, Bu. Jadi saya juga resah begitu, Bu, saat saya dikasih tugas individu seperti ini dan teman saya sibuk mengerjakan tugas itu. Jadi soalnya itu di rumah itu rame, Bu, banyak anak-anak kecil, jadi saya bingung. Oh, jadi begitu. Apakah Mbak Bila sudah pernah meminta bantuan kepada keluarga saat teman-teman Mbak Bila sedang sibuk? Sudah, Bu. Saya sudah meminta bantuan kepada ayah, ibu, dan kakak saya. Tapi ayah dan ibu saya itu tidak mengerti dengan pelajaran saya. Akhirnya tuh kakak saya tidak mau membantu karena dia juga memiliki tugas kuliah. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk ngeleskan saya, tapi saya tidak mau karena saya juga banyak kegiatan seperti mengikuti OSIS, fotografi, dan ekskul lainnya. Nah, ayah saya itu juga selalu suka pesan kepada saya, jadi anak tuh jangan gampang menyerah, katanya. Kerjakan terlebih dahulu, coba terlebih dahulu, jangan merepotkan orang lain. Dan ayah saya juga sering berpesan, berdoalah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Tetapi saya selalu lupa dengan pesan ayah saya itu. Dan saya juga selalu meminta teman saya yang mengerjakan tugas saya, tidak mengerjakan sendiri. Oh, jadi begitu. Tapi alhamdulillah ya, tadi ayahnya Mbak Bila sudah memberikan support kepada Mbak Bila. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah setiap kali ada tugas Mbak Bila selalu meminta bantuan kepada teman-temannya Mbak Bila? Iya, Bu. Hampir semua tugas itu teman saya yang mengerjakan. Bahkan sekali mereka tidak mengerjakan, mereka yang membantu saya, Bu. Kalau begitu, apakah banyak teman Mbak Bila yang mau membantu mengerjakan tugas Mbak Bila? Tidak, Bu. Hanya satu orang saja. Itu teman sebangku saya. Dia tuh anaknya cerdas, aktif, percaya diri, tegas, dan disiplin, Bu. Baik juga. Oh, begitu. Lalu sekarang, apa yang diinginkan Mbak Bila? Saya tuh ingin belajar mandiri, bekerja sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Saya ingin seperti teman sebangku saya, Bu. Oh, jadi begitu ya. Di sini Ibu akan menggunakan pendekatan behavior dan teknik modeling untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Bila. Apakah Mbak Bila bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelum kita mulai ke teknik modeling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik modeling. Teknik modeling adalah mempelajari suatu perilaku baru dan mengamati model dan keterampilannya. Teknik biasanya digunakan untuk orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang perilaku, tetapi belum dapat mempraktekannya. Model yang biasanya digunakan untuk teknik modeling ini biasanya berupa teman sebaya, guru BK, guru mata pelajaran, dan orang-orang yang memiliki kelebihan dan kepribadian yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai model. Bagaimana Mbak Bila? Apakah sudah dimengerti? Alhamdulillah saya sudah mengerti, Bu. Oke, sebelum kita praktek modeling, Ibu mau bertanya kepada Bila, bagaimana sih karakter teman Mbak Bila yang selalu membantu Mbak Bila untuk mengerjakan tugas Mbak Bila? Jadi gini, karakter teman saya itu, Bu, disiplin dalam segala sesuatu apapun. Terus dia tuh pintar orangnya, cerdas, dan selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi begitu. Oke, bagaimana Mbak Bila? Kita mulai terlebih dahulu teknik modelingnya. Apakah Mbak Bila siap? Sudah siap, Bu. Jadi Mbak Bila, sebelum kita mulai, tadi Mbak Bila sudah bercerita tentang temannya, teman sebangku Mbak Bila yang ingin ditiru. Jadi Mbak Bila, sebelum kita mulai, tadi Mbak Bila sudah bercerita tentang teman sebangku Mbak Bila yang ingin ditiru. Jadi di sini Ibu berperan sebagai teman sebangku Mbak Bila
yang akan menirukan perilaku teman Mbak Bila itu. Dan Mbak Bila sendiri juga akan berperan sebagai diri sendiri Mbak Bila yang menjadi teman Mbak Bila tadi. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Sudah siap? Siap, Bu. Baiklah, mari kita mulai. Hai Ri. Hai Bila. Boleh nggak bantuin aku ngerjain tugas bahasa Inggris? Boleh. Hey Ri. Hai Bila. Boleh nggak bantuin aku ngerjain tugas bahasa Inggris? Oh, tentu saja boleh. Tetapi sebelumnya, apakah kamu sudah pernah membaca materi tentang tugas yang akan kita kerjakan? Belum, soalnya aku nggak terlalu suka membaca. Jadi gini Bila, aku mau membantu kamu mengerjakan tugas, tetapi dengan satu syarat. Apa tuh syaratnya? Kamu harus membaca dulu materi yang sudah kamu pelajari yang berhubungan dengan tugas yang akan kita kerjakan sekarang. Tapi Ri, aku tidak punya materinya sama sekali. Apakah kamu mencatat apa yang diterangkan oleh guru? Catat sih, tapi cuma sedikit aja. Oh, oke. Jadi, kamu sekarang baca dulu apa yang sudah kamu catat sebagian. Nanti aku pinjamin buku yang berhubungan dengan tugas yang akan kita kerjakan. Bagaimana? Ya setuju, nggak apa-apa Ri. Oh, jadi gitu ya cara belajar kamu. Kamu selalu membaca terlebih dahulu materinya. Setelah itu baru kamu mengerjakan tugasnya. Makanya Ri, kamu selalu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Iya Bila, aku bocorin ya. Ini adalah tips cara aku supaya aku itu bisa mengerjakan tugas dengan sendiri dan juga tidak bergantungan pada orang lain. Dan menurut aku, kita membaca materi dulu sebelum mengerjakan tugas, kita akan lebih mudah mengerjakan tugas kita. Oke lah, baiklah Ri. Kalau begitu, aku mau meniru caramu saja. Dan aku bisa selalu mandiri dan aku nggak akan tergantung kepada orang lain. Aku akan selalu membaca materinya saat belajar. Terima kasih Ri. Oke, baiklah. Itu tadi teknik modeling yang telah kita lakukan. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Mbak Bila? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lebih lega dan saya juga tahu bagaimana agar kita bisa mengerjakan tugas itu terlebih dahulu tanpa tergantung kepada orang lain. Ya, alhamdulillah. Ibu merasa senang kalau perasaan Mbak Bila sudah lebih tenang dan Mbak Bila jadi mengerti bagaimana mengerjakan tugas Mbak Bila tanpa bantuan teman Mbak Bila. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Oh iya Bu, saya juga akan belajar pada diri saya agar saya akan rajin membaca, rajin mencatat, karena saya sudah capek Bu bergantung pada orang lain dan saya juga capek meminta bantuan pada teman saya. Itu saya ingin mengerti dalam belajar apapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja janji Mbak Bila bisa terlaksana. Iya Bu, pasti saya laksanakan Bu. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan apa masalah saya. Oh ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.